Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk selalu menuntut ilmu dan belajar, ya. Sebelum pelajaran matematika Bapak mulai, terlebih dahulu Bapak ingin menyapa kalian semuanya, ya. Apa kabar kalian hari ini, anak-anakku sekalian, ya? Mudah-mudahan kabar kalian semuanya hari ini baik-baik saja, ya. Tetap sehat dan semangat, ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Bahasan kita kali ini adalah bangun datar segi 4, ya. Bahasan kita kali ini adalah bangun datar segi 4, ya. Apa itu bangun datar segi 4, ya? Bangun datar segi 4 itu adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut, maka disebut dengan bangun datar segi 4, ya. Jadi mempunyai 4 sisi dan 4 sudut, ya. Kemudian macam-macam bangun datar segi 4 itu apa saja jenis-jenisnya? Yaitu jenis-jenis daripada bangun datar segi 4. Yang pertama adalah persegi, kemudian yang kedua adalah trapesium, yang ketiga adalah layang-layang, yang keempat persegi panjang, yang kelima belah ketupat, yang keenam jajar genjang, ya. Jadi keenam bangun yang sudah disebutkan ini merupakan bangun datar segi 4. Persegi, trapesium, layang-layang, persegi panjang, belah ketupat, dan jajar genjang, ya. Namun kali ini yang kita bahas cuma ada 3, ya. Yang kita bahas kali ini ada 3 bangun datar, yaitu bangun datar persegi, trapesium, dan layang-layang, ya. Baik, kita awali dari persegi terlebih dahulu, ya. Kita awali dari persegi, ya. Persegi ini mempunyai sifat, ya. Sifat-sifat daripada persegi yaitu mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Ini namanya sisi, ya. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Ini namanya sisi. Pinggir-pinggirnya ini dinamakan dengan sisi. Jadi persegi itu sifatnya adalah mempunyai sisi yang sama panjang. Sisinya ada 4, ya. Mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kemudian sifat yang kedua yaitu setiap sudutnya berbentuk siku-siku, ya. Jadi 4 sudutnya ini membentuk sudut siku-siku. Sudut A ini membentuk sudut 90 derajat, sudut B juga 90 derajat, sudut C juga 90 derajat, dan sudut D ini juga 90 derajat. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu mempunyai sepasang diagonal sama panjang, ya. Diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal A, ya, AC, ya. Ini diagonal AC, kemudian itu sama dengan diagonal BD, ya. Maka dinamakan dengan mempunyai sepasang diagonal sama panjang. Jadi sepasang. Ini AC dengan BD dan saling tegak lurus. Ini kan tegak lurus, ya. Kemudian mempunyai 4 simetri lipat. Kalau dilipat ini mempunyai 4 simetri lipat, ya. Bisa dilipat. Mempunyai 4 simetri lipat, ya. Ini adalah sifat-sifat dari persegi.
Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita berbicara bangun datar, maka di sini kita akan menghitung keliling dan luasnya, ya. Keliling dan luas. Keliling daripada persegi itu adalah, namanya keliling itu ya yang dikelilingi ini ya, pinggir-pinggirnya ini yang kita hitung. Maka AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, ya. Atau AB ini namanya sisi ya, sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kalau kita sederhanakan menjadi 4 dikali sisi ya, atau 4S ya. Kemudian luasnya adalah sisi dikali sisi ya, sisi dikali sisi ya, ini luasnya ya. Jadi kalau kita contohkan di sini panjang sisinya itu adalah 5 cm, maka untuk kelilingnya 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 jadi 20, atau 4 dikali 5 sama, hasilnya adalah 20. Kemudian luas itu sisi dikali sisi, berarti 5 dikali 5 ada 25 ya. Itu untuk persegi ya. Sekarang kita lanjut ke trapesium ya. Trapesium merupakan segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar. Nah ini ya, sepasang sisi sejajar. AB ini sejajar dengan DC ya. AB sejajar dengan DC ya. Jadi trapesium merupakan segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar. Ini ya. AB ini sejajar dengan DC ya, sejajar. Kemudian trapesium itu macamnya ada 2 ya, yaitu trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku ya. Trapesium sama kaki itu mempunyai sifat, yaitu sifatnya adalah mempunyai sepasang sisi sama panjang ini ya, mempunyai sepasang sisi sama panjang. Jadi sisi AD ini sama panjang dengan sisi BC, maka disebut dengan trapesium sama kaki ya. Kemudian trapesium siku-siku itu sifatnya adalah mempunyai 2 sudut siku-siku ya, mempunyai 2 sudut siku-siku, yaitu sudut A ini ya, sudut A ini besarnya 90 derajat, kemudian sudut D nya juga sama 90 derajat, maka disebut dengan trapesium siku-siku karena mempunyai 2 sudut siku-siku ya. Sekarang kita lanjut untuk kelilingnya ya. Kelilingnya ini sama dengan persegi tadi, yaitu kita kelilingi ya pinggir-pinggirnya ya. Jadi AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, maka akan ketemu kelilingnya ya. Jadi akan ketemu kelilingnya, panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang AD ya. Atau kalau kita singkat di sini A ditambah B ditambah C ditambah D ya, maka akan ketemu kelilingnya. Kemudian untuk luas ini rumusnya adalah setengah kurung buka A ditambah C ya, A ditambah C ya, A ditambah C ya, kemudian dikali D ini ya, yang tegak ini ya, dikali D. Ini untuk yang trapesium sama trapesium siku-siku ya. Sedangkan trapesium sama kaki ya, itu rumusnya adalah setengah kurung buka A ditambah C ya, sama ya, sisi yang berhadapan A ditambah C ini, kemudian kurung tutup dikali T. T nya ini adalah tinggi ya, tingginya ini ya, dikali T tingginya ini. Ini untuk trapesium ya.
Kita lanjut ke layang-layang ya. Layang-layang dapat diperoleh dari dua segitiga sama kaki. Ya, ini kan sama kaki, ini juga sama kaki. Jadi dua segitiga sama kaki digabungkan jadi satu ya. Ini akan membentuk layang-layang ya, dengan kedua alasnya sama panjang dan berimpit ya, sama panjang dan berimpit. Kemudian sifat-sifatnya memiliki dua pasang sisi sama panjang ya, yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. AD sama dengan CD, AD sama dengan CD, ini panjangnya sama. Kemudian AB sama dengan CB ya, AB sama dengan CB. Nah, ini sifat yang pertama ya. Kemudian sifat yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD ya sama besar dengan sudut BCD ya. Nih, jadi ini sudut ini dengan ini sama ya. Nih, maka disebut dengan layang-layang. Kemudian kedua, diagonalnya saling tegak lurus, yaitu AC ya, diagonal AC atau diagonal terpendek ini ya. Diagonal AC dengan diagonal BD atau diagonal yang terpanjang ya. Nah, saling tegak lurus ya. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu sifat yang selanjutnya yaitu mempunyai satu simetri lipat ya, satu simetri lipat ya, mempunyai satu simetri lipat, hanya bisa dilipat ke samping saja ya, ke atas ke bawah tidak bisa ya, maka mempunyai satu simetri lipat. Sekarang kelilingnya ini sebenarnya sama, yaitu kita kelilingi ya, yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA, atau kalau kita sederhanakan 2 dikurung A ya ditambah B ya, 2 dikurung A ditambah B ya, atau 2 dikali AB ya, 2 dikali AB yaitu 2 dikali AB ditambah 2 dikali AD ya. Jadi sebenarnya sama dengan persegi trapesium tadi, kita kelilingi, cuman ini disederhanakan ya. 2 dikali AB ya, 2 dikali panjang AB, 2 dikali panjang AD ya, maka akan ketemu kelilingnya. Kemudian luasnya yaitu setengah kurung buka diagonal 1 dikali diagonal 2 kurung tutup ya. Diagonal 1 ini diagonal yang terpendek yaitu diagonal AC, kemudian diagonal yang kedua itu adalah BD, ini diagonal terpanjang, jadi setengah kurung buka diagonal 1 dikali diagonal 2 kurung tutup ya. Ini anak-anak ya. Kemudian ada latihan yang harus kalian kerjakan dan kalian kirim ke WA Pak Ilmi ya. Latihannya yang pertama ini adalah berhubungan dengan persegi ya. Latihannya berhubungan dengan persegi ya. Pada gambar di samping diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi 10 cm. Maka kelilingnya adalah, kelilingnya berapa? Ya, kalian cari ya. Kemudian latihan yang kedua yaitu, nah ini adalah yang kedua, pada trapesium ABCD di samping diketahui AB panjangnya adalah 22 cm, CD 10 cm, kemudian DE 8 cm. Berapakah luas ABCD? Disuruh mencari luas trapesiumnya ya. Nah, kira-kira berapa luasnya nanti kalian jawab ya. Kemudian latihan yang ketiga yaitu berhubungan dengan layang-layang.
Diagonal layang-layang ABCD berpotongan di O ya. Semuanya diagonalnya berpotongan di O. Jika panjang AO, panjangnya ini AO ini panjangnya 12 cm, kemudian OB ini panjangnya 16 cm, kemudian OD itu 9 cm, maka berapa luasnya? Berapakah luas dari layang-layang ini ya? Nah, silakan dijawab dan dikirim ke WA-nya Pak Ilmi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jawaban kalian benar ya. Jangan sampai jawabannya nanti salah. Kalau salah jangan menangis ya. Oke anak-anak,